Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah, bab 22. Winona mengelap senapan kesayangannya sebelum mengembalikan benda itu ke tempatnya. Entah sudah berapa orang yang meregang nyawa setelah proyektil dari senapan itu bersarang di tubuh mereka. Winona bisa lebih hebat dari yang mengajarinya, Gio. Bahkan Gio selalu dibuat terperangah melihat betapa lihainya gadis itu memainkan senjata andalannya. Hari ini Winona memiliki satu misi lagi yang harus dijalankannya, berpura-pura sebagai gadis yang diperkosa di gang pengap nan sempit. Rencana murahan dari Gio yang entah akan berhasil atau tidak, tapi Winona akan tetap mencobanya. Ia tidak suka mengabaikan tantangan yang ada di depan mata. Siap untuk malam ini, Nona? Gio menaikkan sebelah alisnya menatap Winona. Tentu saja, bahkan aku sudah tidak sabar untuk mendapatkan sentuhannya, saut Winona lalu keluar dari ruangan pribadinya yang penuh dengan berbagai senjata api, baik kerakitan sendiri atau yang dipesannya dari orang lain. Winona memiliki orang-orang yang ditugaskan khusus untuk merakit senjata. Winona bisa dengan mudah mendapatkan orang-orang itu karena bayaran yang ditawarkan oleh Winona tidak main-main. Mereka juga tidak akan pernah berani untuk mengkhianati Winona dengan menjual sendiri senjata itu. Mereka sudah tahu konsekuensinya, jadi tidak akan pernah macam-macam. Semua senjata yang ada di ruangan itu hanya Winona yang memakainya. Tidak ada yang diperbolehkan untuk menyentuhnya, termasuk Gio. Semua bahkan sudah memiliki senjata masing-masing yang bersembunyi di balik pakaian yang mereka kenakan. Apa yang akan kau lakukan? Cepat keluar, atau kau menungguku menyeretmu, seru Winona. Galak sekali kau, Nona. Setidaknya belajar acting agar nanti si Agus percaya kalau kau adalah korban pemerkosaan, bukan mafia bengis berarti kejam, saut Gio lalu ikut keluar dari ruangan itu agar Winona bisa menguncinya. Kau baru kenal aku kemarin kah? Winona mendelik. I know you so well. Aku mengetahuimu dengan baik. Rasanya tanganku sudah gatal ingin mencekikmu, tapi sayang kau masih berguna untukku, tutur Winona. Kini ia masuk ke dalam ruang kerjanya karena belum memantau perkembangan bisnis skincare-nya itu. Gio ikut masuk, memilih duduk di sofa sambil memperhatikan Winona yang fokus melihat berkas-berkas yang baru saja akan diperiksanya sebelum menggantikan ayahnya menjadi ketua mafia klan Sujono. Winona sudah mulai mencoba bisnis bahkan saat ia berada di bangku sekolah menengah atas. Winona adalah sosok gadis yang cerdas. Ia selalu menjadi gadis populer saat di bangku sekolah dan bangku kuliah. Namun karena sifatnya yang keras dan kasar, tidak ada yang berani mendekatinya. Jikapun Winona menyukai seseorang, ia akan menunjukkan sisi lembutnya pada pemuda itu. Hanya orang-orang tertentu yang tahu jika Winona adalah keturunan klan Sujono yang terkenal bengis dan berdarah dingin. Apa kau tidak punya pekerjaan lain selain mengikuti aku? Tanya Winona, masih fokus pada kertas-kertas grafik di tangannya. Tidak ada, karena tugasku hanya satu, untuk selalu ada di sampingmu. Gio tertawa di akhir ucapannya. Fuck, pergi sana, jangan ganggu aku. Oh iya, soal rencana murahanmu itu, awas saja jika tidak berhasil. Aku akan memotong dan menggantungkan barang pusakamu itu di ujung Monas, ancam Winona. Tapi sebelum itu, aku akan memasukkannya dulu ke dalam mulutmu, kekeh Gio. Sarap. Diam. Gio langsung keluar dari ruangan itu. Ia sudah 5 tahun mengabdi di keluarga Sujono, menggantikan sang ayah yang meninggal saat perang melawan klan Sutanto. Ayahnya Gio sudah berpesan agar Gio kelak menggantikannya jika ia sudah tiada. Gio menepati janjinya pada sang ayah. Bagaimanapun kondisinya, ia harus menjaga dan melindungi klan Sujono, apalagi putri semata wayang mereka, Winona. Karena selain dibayar, tapi Gio lebih merasa bertanggung jawab untuk menjaga klan Sujono yang berjasa pada keluarganya. Ia akan menjaga mereka sampai di titik darah penghabisan, melakukan hal yang sama seperti mendiang ayahnya.
Malam yang gelap ditemani suara hewan membuat orang yang melewati jalan itu pasti merinding. Ini jalan yang dimaksud Gio yang sering dilewati Agus. Karena rawan begal, jarang ada yang lewat saat malam karena takut. Jika ada yang lewat, mungkin hanya satu atau dua. Itu pun orang yang tidak tahu jika jalan itu rawan begal. Winona menunggu instruksi dari Gio untuk bergerak. Gio masih belum melihat mobil Agus lewat. Winona keluar dari mobil untuk melihat sekitar. Para bodyguard yang berpakaian layaknya preman sudah bersiap di tempat yang ditentukan. Winona duduk di emperan toko mengambil rokok dan membakarnya sambil menunggu instruksi dari Gio. Bukannya jadi santapan si Agus, aku malah jadi santapan nyamuk. Sialan, umpat Winona. Saat sedang menikmati rokoknya, dua orang pemuda menghentikan motornya tepat di hadapan Winona. Mereka menatap Winona dengan matanya yang memerah karena pengaruh alkohol. "Wah, ada wanita cantik di sini ternyata," ujar lelaki berambut gondrong itu. "Tidak masalah, tidak dapat mangsa. Yang penting dapat santapan enak malam ini," timpal si botak. Winona bangkit, ia melempar puntung rokok itu dan menginjaknya, lalu menatap dua orang itu bergantian. "Apa?" tanya Winona ketus. "Oh, ternyata kau galak juga cantik," saut si botak. Dan mencoba menyentuh Winona, gadis itu langsung menepisnya dengan kasar. "Aku suka jika wanita galak sepertimu," si gondrong tertawa dan menjawil dagu Winona. Tanpa aba-aba, Winona menarik rambut si gondrong dengan keras dan melayangkan tinjuan di hidungnya hingga keluar darah segar. Si botak kaget melihat Winona menendang perut si gondrong hingga tersungkur, memutar tangannya hingga patah hingga terdengar jeritan minta ampun. Si botak bersiap menghantam Winona dari belakang. Tapi gadis itu selalu awas dan langsung menghindari, hingga si botak tersungkur dengan sendirinya. "Dasar pelacur," umpatnya. "Biar ku tebak, kalian begal itu kan?" "Iya, kenapa? Kau pasti takut," tebaknya. Winona tertawa. Baru saja akan melawan ucapan si botak, Gio memberitahu jika Agus sedang dalam perjalanan. Gadis itu mengambil pistol dari balik pinggangnya. Dar, dar. Kejadian itu begitu cepat hingga keduanya tidak bisa menghindar. Aparat kepolisian yang selalu gagal menangkap begal itu kalah dari Winona. Mereka benar-benar tidak berguna hingga sampah seperti ini berkeliaran. Winona mengumpat. Ia sudah memerintahkan bodyguardnya untuk menyerahkan dua orang itu ke kantor polisi. Winona sudah siap-siap berpura-pura berjalan dengan santai dan diikuti beberapa bodyguard yang menyamar jadi preman. Winona langsung lari ke arah gang sempit diikuti yang lainnya. Dari belakang sudah ada mobil Agus. Lelaki itu juga melihat apa yang terjadi. Saat mendengar teriakan, Agus langsung menambah kecepatan mobilnya dan berhenti di depan gang sempit yang gelap ini. Gelak tawa dan suara tangis serta teriakan minta tolong terdengar. "Tolong! Tidak ada siapapun di sini cantik. Kita akan menggilir tubuh seksimu." Agus langsung turun dari mobil. Ia sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas karena kondisinya yang gelap. Ia langsung berlari dan menghajar salah satunya dari belakang hingga terjerembab, membuat yang lain langsung menoleh hingga terjadi baku hantam. 5 lawan 1 membuat lelaki itu sedikit kewalahan hingga ia menodongkan pistol. Kelima orang itu langsung pergi berlari tunggang langgang. Dengan perih dan linu di sekujur tubuhnya, Agus mendatangi Winona yang duduk sambil memeluk lutut untuk menghalangi bagian atas tubuhnya yang hanya dibalut berah. "Saya polisi." "Tenang mbak, mereka sudah pergi. Mari ikut saya," ucap Agus. Ia membuka jaketnya untuk menutupi tubuh bagian atas Winona. "Tolong aku." "Mbak, sudah aman bersama saya," tutur Agus. Karena Winona tidak mengatakan alamat rumahnya, Agus berinisiatif membawa Winona ke rumah sakit karena khawatir terjadi sesuatu. Kenapa dia tidak membawaku ke rumahnya saja? Di sana aku bisa dengan mudah menggodanya, batin Winona kesal. Ia memejamkan matanya pura-pura pingsan. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Masih bercerita tentang masa lalu ya, tentang flashback, biar semakin jelas alur ceritanya. Oke, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like dan komentar juga teman. Share ya, bantu share biar rame dan Mimin semangat untuk upload yang banyak kalau banyak yang nonton. Oke,
Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.